Kelakuannya, Pak. Halo, assalamualaikum. Masih, ini bagi yang udah nonton ya, bagi yang udah nonton video yang sebelum video yang ini, tadi pagi itu memang aku baru bangun tidur dan melihat isi layar Instagram itu, kemudian Facebook, kemudian YouTube, banyak yang sedang mengangkat berita tentang beberapa artis. Karena lebih dari satu, jadi beberapa artis, video-video yang itulah, yang sure, dan itu kayaknya bukan lagi hal yang baru karena sudah pernah terjadi hal yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kali ini aku sudah lebih kelihatan seger kan? Seger. Oke. Aku mau tampilkan sebuah video yang mungkin di dalamnya akan memberikan sebuah pelajaran. Dan berkaitan pastinya ini dengan filosofi hidup ya. Tergantung kita membiasakan diri, mindset kita ini membiasakan melihat dari sudut pandang yang positif atau negatif. Nah, di sini ada sebuah truk. Nah, daripada aku ceritain di sini, bagus tonton dulu videonya ya. Oke, kita ambil videonya. Ini ngugal. Plat nomor. Sopir trailer ngugal. Tolong Pak Polisi. Sopir trailer ngugal. Motong saya tadi sampai kena truk. Ini sekarang saya tidak boleh nyalep. Sopirnya. Ayo. Ganti Pak. Kelakuannya Pak. Nah, dari cuplikan yang sebentar tadi, yang singkat tadi, kira-kira apa yang ada di mindset kita? Tergantung dari kita mau lihat dari sudut pandang yang mana. Kalau kita melihat dari videonya, visualnya, kemudian kita menggabungkan dengan audio yang ada di situ, ya kita berpikir pasti si pengemudi truknya itu memang ugal-ugalan gitu. Coba kita mulai berpikir, kita arahkan pikiran kita bahwasanya si pengemudi truk itu sebenarnya sedang menyelamatkan si pengemudi motor, sepeda motor. Kenapa? Kalau dia motong dari sebelah kanan, jalur sebelah kanan, dia akan berhadapan dengan kendaraan yang berlawanan arah gitu. Jadi kalau kita berpikir mengikuti dari isi alur video tadi bahwasanya si pengemudi truk itu ugal-ugalan Pak, itu hanya menggiring kita setuju gitu loh dengan apa yang diucapkan oleh si pengemudi sepeda motor. Tapi coba kita yang mengatur mindset kita sendiri bahwasanya kenapa si pengemudi truk itu melakukan hal yang seperti di video tadi. Mungkin saja dia sebenarnya tidak memberikan jalan kepada si pengemudi sepeda motor supaya tidak tidak berlawanan atau tidak terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang sedang dari arah berlawanan gitu. Kira-kira kalau kita berpikir dari dua sudut pandang yang itu, sudut pola pikir yang seperti itu, kita mau ikut yang mana? Kita saksikan kelanjutannya ya supaya dapat jawabannya. Ini dia. Kelakuannya Pak. Mati ini kulo Pak. Kata mati ini kulo ini. Ayo, rekam. Mati Bos. Benar Bos.
Nah, sudah seperti apa kira-kira kesimpulan itu? Videonya sebenarnya belum sampai habis karena itu sudah hampir habis, dan endingnya biasa lah ya, plus 62 auto gelut ya. Kalau nggak gelut itu kayaknya nggak puas itu. Oke, jadi tadi kawan-kawan sempat ngeliat nggak bahwasanya akhirnya si pengemudi sepeda motor berhasil mendahului pengemudi truk, mobil truknya dari jalur sebelah kanan. Tapi, nah ada tapinya. Perhatikan nggak? Ada satu kesalahan yang akhirnya dilakukan oleh si pengemudi sepeda motor. Pengemudi sepeda motor itu akhirnya melakukan tindakan untuk melawan arah atau melawan arus, karena di situ ada pembatas jalan di tengah. Lihat nggak? Kalau nggak lihat, ini dia. Lihat kan? Nah, itu akhirnya seharusnya tadi si pengemudi sepeda motor nggak salah, jadi melakukan kesalahan karena sudah emosi, kepengen ngejer, gitu kan. Dan di adegan berikutnya, kejadian berikutnya, itu kan si pengemudi truk sudah berada di belakang sepeda motor, dan pengemudi sepeda motor sudah berhasil nih berada di posisi depan truknya. Kenapa si pengemudi truk terus memberikan klakson? Ten, ten, ten. Ya logikanya kan pasti kecepatan truk dengan sepeda motor pasti jauh berbeda. Lebih cepat truknya daripada sepeda motornya, dan pengemudi sepeda motor sengaja, akhirnya jadi menjadi sengaja menghalang-halangi perjalanan mobil truk karena memposisikan kendaraan ini, sepeda motor tadi maksudnya, itu di tengah-tengah gitu. Jadi si pengemudi sepeda motor sudah 2 kali melakukan kesalahan, menghalang-halangi, dan dia tidak boleh seperti itu karena nggak ada haknya untuk menghalang-halangi. Ya. Kemudian coba perhatikan lagi, itu truk terus mengurangi kecepatannya, akhirnya jaraknya jadi jauh gitu ya. Jadi si truk tadi jadi jauh di belakang, dan sepeda motor juga sudah jauh di depan gitu. Untuk memberhentikan truk yang kontainer tadi, si pengemudi sepeda motor itu menghentikan truk lain, mobil lain gitu kan, supaya si truk yang kontainer tadi berhenti karena jalurnya ruas jalannya nggak cukup gitu, takut nanti kena benturan dengan kendaraan yang dari arah berlawanan. 3 menurut aku kesalahannya, dia menghentikan truk yang lain yang tidak ada sangkut pautnya, yang nggak ada urusannya, dan dia bukan petugas gitu loh. Jadi sudah melawan arus, kemudian menghalang-halangi perjalanan, kemudian menghentikan kendaraan lain, dan dia tidak punya hak itu. Apakah dia seorang petugas? Nggak tahu juga, gitu kan. Nah, jadi yang aku maksudkan di sini adalah, coba setiap kali kita melihat berita, setiap kali kita melihat suatu tayangan yang sifatnya itu informasi atau yang viral-viral, coba tuntaskan dulu gitu. Dan kita jangan sampai tergiring oleh alur cerita yang di video, karena gini, belum tentu apa yang kita lihat itu sebenarnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Jadi kita harus jadi diri kita sendiri dulu, kita berada di posisi yang netral dulu. Kenapa ya si mobil truk tadi melakukan hal yang demikian? Kalau menurutku, mobil truk sengaja melakukan seperti itu supaya pengendara sepeda motornya aman. Jangan potong dulu gitu loh, jangan mendahului dulu karena di depan masih ada kendaraan lain. Ngapain juga si pengendara sepeda motor harus mendahului si pengemudi truknya, mobil truknya gitu kan. Kalau memang kita sudah tahu bahwasanya panjangnya mobil truk itu dengan kecepatan si kemampuan kendaraan sepeda motor tadi itu mungkin tidak sempat mendahului, dan di depan sudah ada kendaraan gitu. Itu pikiran positif. Tapi kalau kita berpikir, oh memang ini mobil truknya ugal-ugalan nih, kurang ajar nih, nggak ada akhlaknya nih, ya kita hanya melihat sebuah kekurang ajaran aja gitu. Ya, kita harus bisa menilai, melihat
Kemudian ambil yang baik lah, membiasakan diri berpikir yang positif lah. Dan kalau yang di endingnya tadi memang sengaja aku nggak masukkan karena kita sudah sama-sama tahu kalau nggak gelut itu, kalau nggak begaduh itu, kalau nggak berantem itu kalau nggak puas gitu. Jadi kesimpulannya, coba mulai berpikir yang positif. Dari setiap video, setiap informasi, setiap berita yang kita lihat, kita harus betul-betul pelajari dulu gitu. Jangan langsung kita setuju dengan apa yang ada di isi video, dan kita setuju setiap kalimat yang dikeluarkan di dalam audio yang ada di video gitu. Kita jangan tergiring gitu, karena memang targetnya adalah menggiring kita harus setuju dengan isi video. Jadi kita lihat dulu, karena kita nggak di lapangan kan, karena kita nggak di lokasi, jadi kita nggak bisa sembarangan langsung bilang itu benar. Oke, demikian, mudah-mudahan jadi pelajaran, berbagi pengalaman, dan kalau memang ada pendapat lain silakan letakkan di komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai ketemu di video berikutnya. Bang Ali The Coach. Assalamualaikum.